tugas final. No, terus next, dan next. Nah, setelah itu copy skeleton ke dalam kelas yang telah dibuat. Klik yes to all. Nah, yang saya ingin buat adalah bouncing ball. Yang pertama adalah buka kelas game worker. Nah, pertama saya atur dulu propertinya. Properti akan saya gunakan untuk menggambar bouncing ball tersebut. Nah, yang pertama adalah width lebar layar. Terus width tinggi layar. Kemudian width interval. Kemudian digunakan array. Nama arraynya adalah data. Nah, setelah di class properties, kita masuk ke metode draw. Nah, kita ada inisialisasi nilai float y atau koordinat dari y. Nah, saya ambil y sama dengan 30. Nanti ini gunanya untuk di bagian nanti dijelaskan. Terus pertama buat array-nya dulu. For in, saya ingin buat array dengan ukuran 10. In i sama dengan 0, i lebih kecil dari data dot length. Data dot length di increment. Nah, terus inisialisasi float y1 sama dengan y, dimana y sama dengan interval. Float y2 sama dengan y, dimana y plus inisialisasi float y1 sama dengan y, kemudian y plus y interval. Ini maksudnya nanti y-nya itu dia naik koordinat y-nya itu sebenarnya nih ada ini namanya x, terus ini x1, ini untuk koordinat x-nya, kemudian x plus x dia naik sebesar interval, terus float y2 x2 sama dengan x besar. Nah, setelah itu kita buat in i value sama dengan data i, string value s value dengan plus saya buat makanya saya buat di metode inisialisasi. Belum dibuat. Nah, dibuat tuh di sini public void inisialisasi lalu in lebar.
Terus kalau misalkan dia belum diatur, if tidak diatur, is set belum diatur gitu. Data sama dengan apa ya? Oh, saya belum buat is setnya. Boleh is saya buat array dengan ukuran 10, data 10. Terus buat perulangan for nil in ya itu nih ya in 10. Is set sama dengan false. Terus buat perulangan for in i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari 10, berarti dia dari 0 sampai 9. Terus i increment ya adalah data i sama dengan, pertama buat dulu metode random, buat dulu metode random. Buat dalam static in rnd i integer. Parameternya min max. Ini kan static, dia harus ditambahi dengan return. Di sini integer itu min tambah max dikurang min bintang mat dot random. Dari kembali ke metode inisialisasi, metode inisialisasi. Kita buat dia random dari 1 sampai 10. Terus dia telah diatur. Masih ada dong. Sini. If saya atur berdasarkan warnanya dari modul tadi. Kalau misalkan dia bersisa 0, dia habis dibagi 3. Sama dia warna merah. Membuat dulu metode lain sama dengan new line. Tada. Line dot set color warna merah. Kemudian pakai if else if lalu dari 3 bersisa 2 sama dengan 1. Line dot set color dot blue. Saya mau dia warna hijau, merah, kuning. Terus kalau dia misalkan bersisa 2, kalau dia dibagi 3, terus sisanya 2, mau dia warnanya biru. Ini metode untuk menggambar lingkaran. Koordinat x-nya adalah x1. Gimana? X1. Terus
koordinat C-nya itu C, terus radiusnya adalah data. Saya mau dia 5 kali dari tadi bilangan 1 sampai 10 tadi. Data I bintang 5.0 root. Root artinya dia ya C-nya belum diinisialisasi. Inisialisasi di bagian atas, soalnya nanti C-nya mau taruh untuk pindah-pindah penting. Nah itu di properties root C ya. Ini rootnya. Terus coba dirang. Ternyata kita belum menginisialisasi memanggil metode inisialisasi di run, di metode run. Di bawahnya canvas, di bawahnya di bawahnya try. Nah di sini panggil metodenya inisialisasi canvas dot get terus lebar layar lebar layar sama dengan canvas dot get width. Terus tinggi layar canvas dot get height. Nah, this interval sama dengan lebar layar bagi untuk output ini this dot data dot length kali 2. Mari kita coba lagi. Let's run. Ayo. Tadi ada. Oh itu. Ini masalah di koordinat bagian Y-nya. Nanti pilih bagian. Nah, selanjutnya saya ingin memberi jelas di mana jari-jarinya menempelkan teks dalam. Bisa mau ganti warna layarnya. Setelah udah warna layarnya kan putih, mau saya ubah jadi black. Nah, terus saya mau buat set gambar teks. Paint 2, paint 1 sama dengan new paint. Terus paint 1 set text untuk mengatur size-nya. Ukurannya 20. Terus untuk mengatur warna sama kayak tadi set color. Terus color dot white.
Terus lain satu dot ini untuk mengatur apa rata set teks alin lain dot alin dot dot tengah center. Oke. Terus canvas dot raw text. Nah, ini adalah tulisan apa yang nanti mau dikasih masuk. Nah, kan saya tulis dari sini string value, yaitu apa yang akan keluar itu nanti data pertama, data kedua, dia itu apa elemen di data pertama, data kedua, dan seterusnya. Nah, terus nah, ini adalah koordinat di mana x-nya. Nah, saya ambil koordinatnya itu adalah setengah dari 15 ya 1 tambah 2 kurang 15. Terus dia apa? Saya mau taruh di tengah layar, di tengah bagian layarnya, jadi saya taruh kanvas apa tinggi layar dibagi dengan jadi setengahnya ini 3 sampai 1. Oh, salah. X dari sesuai X. Nah, coba fungsi. Oh, 0,5 F. Coba lihat. Niatnya saya kasih ada teks itu niatnya tuh apa mau buat simbol. Kalau misalkan dia jari-jarinya kecil, dia makin cepat dia naiknya. Terus kalau jari-jarinya besar, dia makin agak lambat dia pergerakannya. Tapi ya itulah naiknya cepet. Ini di Netflix. Salah. Ini dia. Terus ini dia di tengah. Kemudian saya membuat penghalang di sisi bagian atas dan sisi bagian bawahnya. Saya gambar dengan kanvas raw rectangle. Saya pakai parameter ya. Raw rect. Ini left-nya jadi 0. Terus topnya 0 kanan. Nah, ini berarti dia lebarnya ke lebar. Dia supaya lebarnya itu adalah sebesar lebar layar. Jadi lebarnya itu lebar layar. Terus tingginya sebesar 20. Ini untuk bagian atas. Kalau mau bagian bawah, canvas raw rect gunakan yang ketiga. Terus ini koordinat sama, dia dari 0. Terus topnya, nah topnya itu dia saya ambil lebar layar kurang 20. Berarti apa? Dia saya mau buat dia lebarnya tingginya sebesar 20 tapi dari bawah. Lebar layar kurang 20. Terus kanannya itu sama kayak tadi
Bukan lebar layar, tinggi. Oke. Tinggi layar di bawah, makanya dia tinggi layar ukuran 20, terus lebar layar lebarnya itu sebesar lebar layar, terus dia tinggi. Nah, oke. Nah, mari kita aduh, apa? Nah, ini ya, ada pembatas di sini, tingginya itu 20, terus lebarnya ya sepanjang lebar layar kanvas, terus ini di bawah sini, yaitu koordinat ini adalah tinggi layar di ukuran 20 sampai tinggi layar. Nah, terus setelah itu saya membuat dia bouncing. Nah, untuk membuatnya bouncing, saya buat di update step. Pembuatannya update step yang telah disediakan oleh Lenovo. Update step pertama, saya buat dulu sebuah moving bouncing salah bouncing. Terus pertama dia diinisialisasi bernilai true. Terus di update step kita buat jika bouncing bernilai true, dan jika koordinatnya itu lebih kecil dari tinggi layar ukuran 30, dia koordinatnya itu akan terus turun. Ini ceritanya turun. Apa namanya? Ini kan ceritanya tinggi layarnya. Tinggi layar itu sampai di sini. Kalau misalkan selama dia masih di bawah sini, selama dia masih di bawah sini, dia akan terus turun sebesar 5. Terus jika tidak, gerakan bouncing sama dengan false. Nah, false bouncing. Kamu kayak jelek Inggrisnya tau udah bilang. False jika C lebih besar dari 30. Nah, C lebih besar dari 30. Kan C-nya itu maksudnya di sini 30. Kan ceritanya dia tadi ke bawah, sudah di bawah sampai dia di bawah, sampai dia di tinggi layar. Nah, dia kan ceritanya sudah nyangkut di sini. Kita kalau misalkan dia lebih besar dari sini, lebih besar dari ini yang ini lebih besar dari C, lebih besar dari 30. Nah, dia akan naik. Dia koordinatnya akan turun sebesar 5, artinya dia naik nih. Oke. Nah, diagram jadi dia turun supaya 5 naik boleh. Nah, terus harus kunci true. Nah, selesai. Coba kita run. Coba deh. Tada, sangat lambat.
Soalnya ada begitulah game. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.